300-400 tahun. Ya. Mereka hidup tanpa sumur Zam-Zam. Zam-Zam hanya menjadi kisah yang dikisahkan atau sejarah atau histori yang terus dikisahkan secara turun-temurun, tapi wujudnya tidak mereka temukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan alam semesta, dan juga telah memberikan rizki dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dengan suasana yang baik, yaitu menuntut ilmu agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup manusia yang paling mulia, suri tauladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang telah berlalu, pembahasan kita telah sampai pada pembahasan tentang tokoh-tokoh yang mempunyai peran penting atau yang dapat menghubungkan kita dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita telah membahas tentang leluhurnya suku Quraisy, yaitu Qusay bin Kilab bin Murrah. Kemudian Qusay mempunyai anak, yaitu Abduddar dan Abdu Manaf diantaranya. Itu yang paling menonjol, Abduddar dan Abdu Manaf. Kemudian kemarin juga kita telah membahas pertikaian atau permasalahan yang terjadi antara dua anak Qusay ini, yaitu Abduddar dan Abdu Manaf, di mana Bani Abdu Manaf menginginkan kepemimpinan kota Makkah diambil alih oleh mereka, namun keturunan Bani Abduddar tidak terima, karena kepemimpinan tersebut mereka dapatkan dari hasil warisan dari ayah mereka, yaitu Qusay. Jadi Qusay sebelum dia meninggal, dia menitipkan kepemimpinannya kepada anaknya yang bernama Abduddar, karena dia adalah anak tertua. Namun di sisi lain, Abdu Manaf ini sosoknya adalah sosok yang lebih menonjol, lebih pandai, lebih cerdas, dan lebih disukai oleh masyarakat Arab pada saat itu dibandingkan Abduddar. Namun ketika syukran, jazakumullah khair. Masya Allah. Ketika Abdu Manaf dan Abduddar masih hidup, pembagian kekuasaan ini tidak ada masalah bagi mereka berdua. Ya, Abdu Manaf juga nggak masalah ketika ayahnya, yaitu Qusay, memberikan mewariskan kepemimpinannya kepada Abduddar. Namun menjadi permasalahan di kemudian hari, yaitu ketika mereka berdua telah meninggal dunia. Ya, anak keturunan dari mereka berdua ini, anak keturunan dari Abduddar dan Abdu Manaf ini, kemudian mereka berselisih, mereka saling memperebutkan kekuasaan.
Bani Abdul Manaf, anak keturunannya Abdul Manaf, mereka menuntut kekuasaan tersebut agar berpindah tangan kepada mereka karena mereka merasa bahwa mereka yang lebih pantas dan mereka lebih layak, mereka lebih mampu untuk memegang kendali kepemimpinan pada saat itu. Namun Bani Abduddar, anak keturunannya Abduddar, mereka nggak terima, enggak. Ini kekuasaan kami dapatkan langsung dari nenek moyang kami, ya, dari kakek kami yaitu Qusay. Akhirnya terjadilah peristiwa perang saudara, ya, antara Bani Abduddar dan Bani Abdul Manaf. Sampai kemudian keduanya menyepakati untuk berdamai dengan syarat mereka akan membagi wewenang kepemimpinan menjadi dua, ya. Wewenang untuk siqayah, rifdah dan qiyadah dipegang oleh Bani Abdul Manaf, sedangkan wewenang Darun Nadwah, kemudian wewenang untuk berperang dan juga wewenang hijabah itu dipegang oleh Bani Abduddar, dan ini semuanya setelah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyelipkan pembahasan sedikit tentang Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah salah satu pencapaian yang besar, yang bersejarah sekali, bahkan dikenal sampai saat ini. Dan ini merupakan salah satu pencapaian dari Qusay bin Kilab. Ada kisah yang unik yang terjadi dengan Darun Nadwah ini. Darun Nadwah ini pada masa Rasulullah SAW. Jadi secara turun-temurun yang menjadi juru kunci Darun Nadwah ini adalah Bani Abduddar, anak keturunannya Abduddar. Suatu ketika ada salah satu keturunan Bani Abduddar yang menjadi juru kunci, ya. Dia ini pesta miras, mabuk-mabukan dengan kawan-kawannya. Salah satu kawannya ada yang bernama Hakim bin Hizam, ya. Nah, Hakim bin Hizam ini dia juga ikut pesta miras, ikut minum-minuman, dan ini hal yang biasa di masa lalu seperti itu. Bedanya juru kuncinya Darun Nadwah ketika itu dia sudah mabuk berat. Artinya kesadarannya sudah hampir hilang. Sedangkan Hakim bin Hizam ini mabuknya masih tingkatannya biasa saja. Ketika sedang pesta miras mabuk-mabukan seperti itu, Hakim bin Hizam ini kemudian bertanya kepada juru kuncinya Darun Nadwah yang dipegang oleh Bani Abduddar ini tadi. Wahai fulan, kau mau nggak menjual Darun Nadwah ini? Nah, Darun Nadwah ini padahal adalah peninggalan yang paling bersejarah yang dibangun oleh leluhurnya Quraisy, yaitu Qusay. Ketika ditanya demikian, karena dia sedang mabuk, dia menjawab iya, mau saya jual ini. Ditanya lagi oleh Hakim bin Hizam, berapa kau mau jual? Dia menjawab, saya mau menjual dengan 1 kendi khamr. Ini sama mabuk dia menjawab seperti itu. Harganya 1 kendi khamr. Langsung tanpa pikir panjang, Hakim bin Hizam mengumpulkan para saksi-saksi yang ada pada saat itu di sana. Semuanya dikumpulkan dan terjadilah transaksi. Inilah awal mula kemudian berpindahnya kekuasaan Darun Nadwah dari tangannya Bani Abduddar ke orang lain, yaitu Hakim bin Hizam, ya. Padahal ini adalah sesuatu yang bersejarah yang sudah dijaga turun-temurun, tapi karena peristiwa ini, karena salah satu juru kuncinya yang mabuk ini tadi kemudian ngelantur omongannya, akhirnya deal dengan 1 kendi khamr, ya. Dan ini sah. Hukum di masa lalu seperti itu sah. Tapi kalau sekarang transaksi yang terjadi seperti ini tidak sah, ya. Karena segala bentuk persaksian dari orang yang hilang akalnya, baik hilang akalnya itu karena mabuk, karena marah, ya, sehingga hilang akalnya, atau karena pingsan dan lain sebagainya, itu tidak sah, tidak berlaku. Tapi di masa lalu, ya, ini dianggap sebagai transaksi yang sah, apalagi sudah ada saksi pada saat itu. Ya sudah, akhirnya terjadilah jual beli tersebut. Terus berjalannya waktu, Darun Nadwah ini berada di bawah kepemilikan Hakim bin Hizam sampai Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Kemudian Hakim bin Hizam masuk Islam, ya. Kemudian Rasulullah meninggal dunia, Hakim bin Hizam masih hidup sampai pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Hakim bin Hizam masih hidup
Sampai kemudian awal kemunculan dinasti Umayyah ketika kepemimpinan dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, barulah pada saat ini Hakim bin Hizam dia ingin menjual Darun Nadwa ini ke negara, ya, karena dianggap ini sesuatu yang bersejarah dan dia sudah tidak membutuhkannya. Dia mau menjual ke negara. Dijual dengan harga 100 dinar. Dan 100 dinar ini, 1 dinar itu kan uang keping emas, ya. Kalau sekarang kalau dikurskan, wallah alam berapa sekarang mungkin 1 dinar itu. Ini dijual dengan 100 dinar. Nilai yang cukup mahal, ya, sebetulnya. Tapi kalau dibandingkan barang bersejarah seperti Darun Nadwa itu, maka tidak ada apa-apanya 100 dinar ini. Makanya ketika ditawarkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah pun terkejut dan dia sedikit kecewa. Kamu yakin wahai Hakim ingin menjual Darun Nadwa ini? Ya, ini adalah peninggalan leluhurnya Quraisy, yaitu Qusay bin Kilab. Barang yang sangat bersejarah sekali. Masa kamu mau jual begitu saja? Apalagi harganya 100 dinar. Padahal 100 dinar itu sudah cukup banyak. Tapi untuk barang sebersejarah itu, ini tentu terlalu murah. Gitu. Akhirnya Hakim bin Hizam mengatakan, demi Allah, kita itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Ya. Kemuliaan yang kita miliki ini bukan karena benda yang kita miliki, tapi kita dimuliakan karena agama kita, karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan demi Allah, dulu saya membeli Darun Nadwa ini hanya dengan harga 1 kendi khamar. Sekarang saya jual 100 dinar, saya nggak rugi apa-apa. Dan persaksikanlah wahai Muawiyah dan orang-orang yang ada di sana, dia meminta persaksiannya bahwa harta hasil penjualan dari Darun Nadwa ini akan aku sodakohkan semuanya untuk keperluan umat Islam. Gitu. Nah, ini sedikit selingan tentang kisah yang pernah terjadi tentang Darun Nadwa. Nah, tempat ini saat ini sudah tidak ada, hanya menjadi histori yang terus berkelanjutan untuk dikisahkan, ya. Sehingga kisahnya sampai saat ini pun masih ada, tapi wujudnya sudah tidak ada. Nah, ini hanya selingan saja tentang sekelumit kisah dari Darun Nadwa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada topik pembahasan kita, yaitu membahas tentang tokoh-tokoh yang akan menghubungkan kita kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau sebelumnya kita telah membahas Qusay, kemudian Abduddar, Abdumanaf, kemudian kita kerucutkan pembahasan, kita fokuskan pembahasan kepada Abdumanaf. Kenapa? Karena dari Abdumanaf ini mempunyai garis lurus kepada nasabnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi, jamaah yang dirahmati Allah, Abdumanaf ini mempunyai 4 orang putra. Ya. Dia mempunyai 4 putra. Namanya yang pertama adalah Hashim. Ada Hashim, kemudian ada Abdusyam, kemudian ada Al-Muttalib. Ya. Hashim, Abdusyam dan Al-Muttalib ini terlahir dari satu ibu yang bernama Atikah binti Murrah. Kemudian satu saudaranya lagi bernama Naufal. Naufal ini dari ibu yang lain, namanya Waqidah binti Amr Al-Maziniyah. Ya. Jadi 3 saudara kandung seibu, yang satu Naufal ini saudara sebapak tapi beda ibu. Dari 4 anaknya Abdumanaf ini, jamaah yang dirahmati Allah, yaitu dari Hashim, Abdusyam, Al-Muttalib dan Naufal ini, kita kerucutkan kembali pembahasan, kita fokuskan pembahasan kepada tokoh yang bernama Hashim. Karena Hashimlah yang mempunyai garis keturunan yang lurus sampai kepada Rasulullah SAW nanti. Yeah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Hashim ini di masa lalu, di masa dia hidup, dia ini adalah seorang tokoh yang sangat menonjol sekali, ya. Dan beliau menjadi panutan banyak orang, disukai oleh masyarakatnya. Dia mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Ide-idenya seringkali dapat menguntungkan bagi bangsanya, bagi kaum Arab. Ya. Gagasan-gagasan yang dia buat
kerap kali menjadi sesuatu yang dapat memberikan keuntungan yang luar biasa bagi kaumnya, bagi bangsa Arab. Ya. Bahkan ada salah satu gagasan yang dibuat oleh Hashim ini yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yaitu gagasan beliau ketika membuat 2 rute perjalanan dagang pada 2 musim yang berbeda, yaitu musim panas dan musim dingin. Pada musim syita dan pada musim saif. Kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, li'ila fi Quraisy, ya. Ini karena kebiasaan orang Quraisy. Apa itu? Ila fihim rihlatash syita'i was saif. Kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan dagang di musim panas dan musim dingin. Nah, gagasan ini yang membuat adalah Hashim. Di masa lalu, sebelum Hashim membuat ide seperti ini, mereka orang-orang Arab itu mereka hanya melakukan perjalanan dagang pada satu musim saja, yaitu pada musim panas. Pada musim panas mereka akan melakukan perdagangan di Syam. Ya, pada musim itu mereka bebas melakukan perdagangan dan mereka mengumpulkan hasil sebanyak-banyaknya serta menimbun sebagian harta. Ya, tujuannya adalah digunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi musim dingin. Musim dingin mereka sudah nggak kemana-mana, mereka akan diam di rumah sehingga perputaran ekonomi pada musim dingin yang dimiliki oleh bangsa Arab itu berhenti. Ya, satu musim itu mereka tidak melakukan perdagangan apapun. Ya. Dan mereka hanya bertahan dari hasil yang mereka kumpulkan dari musim panas itu. Nah, Hashim kemudian tidak mau melihat kondisi yang seperti ini, ya. Karena dia otaknya itu cerdas, sehingga dia memikirkan cara bagaimana supaya perputaran ekonomi bangsa Arab ini terus berjalan tanpa mengenal musim, gitu loh. Baik di musim panas maupun musim dingin, supaya ekonominya terus berjalan. Bagaimana caranya? Akhirnya dia memikirkan. Akhirnya mulailah Hashim ini membuka rute perjalanan baru untuk dagang. Ya. Nah, ketika datang musim dingin, maka dia ini membuka rute perjalanan dagang menuju ke Yaman, ke daerah Son'a dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada di daerah Yaman dan sekitarnya. Karena apa alasannya? Karena daerah Yaman dan sekitarnya cuacanya, ya, itu cenderung panas. Jadi walaupun musim dingin, kalau ke sana nggak akan kedinginan, ya, karena cuacanya panas. Sedangkan di musim panas, rute perjalanan dagang menuju ke arah Syam, Syria, ke Irak dan lain sebagainya. Karena di daerah sana cuacanya cenderung sejuk, dingin. Nah ini, jadilah kemudian karena ide dan gagasan dari si Hashim ini, maka perputaran ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Arab ketika itu terus berjalan tanpa mengenal musim. Walaupun musim syita ataupun musim saif, tetap perputaran ekonomi itu terus berjalan. Akibat gagasan yang dibuat oleh si Hashim ini. Dia orangnya cerdas, Masya Allah. Mempunyai karisma yang sangat luar biasa, sehingga banyak dicintai dan disukai oleh masyarakatnya kala itu. Ya. Di usianya yang masih belia, yang masih muda, usia 25 tahunan itu sudah dijadikan sebagai pemimpin dia. Usianya Hashim ini karena tidak panjang. Beliau mati di bawah, meninggal dunia di bawah usia 35 tahun. Sudah meninggal Hashim ini. Tapi dia sudah menimbulkan atau menghasilkan gagasan-gagasan yang luar biasa. Ide-ide yang banyak yang dapat menguntungkan masyarakat Arab pada saat itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika si Hashim ini pernah melakukan perjalanan dagang ke Syam. Berarti ini perjalanan dagang pada musim apa? Ke Syam, pada musim panas. Karena ke Syam itu kan tempatnya dingin, sejuk. Jadi ketika musim panas, mereka berjalan dagangnya ke arah Syam. Kafilah dagangnya Hashim ini, dia mempunyai tempat yang biasa mereka gunakan untuk singgah ketika mereka sedang melakukan perjalanan dagang ke Syam, ya, yaitu di Yathrib yang dikenal sekarang Madinah. Jadi di Madinah itu ada tempat khusus yang biasa digunakan singgah oleh kafilah dagangnya Hashim ketika dia berdagang ke Syam. Nah ini, suatu ketika
Hashim ini ketika dia berjalan menuju ke Syam, dia singgah di tempat tersebut. Di tempat yang biasanya dia singgah itu. Ketika si Hashim ini sedang singgah di sana, Hashim ini melihat ada seorang wanita yang cantik, ya, yang dikenal mempunyai kedudukan yang tinggi, bukan wanita-wanita biasa, ya. Dan dia ini wanita dari keturunan suku Khazraj, suku yang besar di Arab itu, terkenal. Bahkan suku Khazraj ini mempunyai satu suku rival, ya, yang rivalitas mereka itu berjalan selama puluhan tahun, yaitu suku Aus. Ya. Suku Aus dan Khazraj ini mereka adalah rival antara satu sama lain. Mereka seringkali bersaing untuk kekuasaan, berperang dan lain sebagainya. Kemudian nanti mereka ini didamaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masa Islam. Nah, jadi ada seorang wanita dari suku Khazraj, namanya adalah Salma binti Amr. Ya, Salma binti Amr. Jadi Hashim ini ketika dia mau dagang ke Syam, dia singgah ke Madinah. Di sana dia bertemu dengan wanita namanya Salma binti Amr, perempuan yang sangat mulia, mempunyai kedudukan di kaumnya. Gambaran kemuliaan yang dimiliki oleh Salma ini. Jadi dari masa lalu itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai hak untuk mentalak, menceraikan suami, yang menceraikan itu adalah suami, ya, bukan istri. Jadi yang mempunyai hak untuk menceraikan ketika pernikahan itu adalah suami, ya. Istri nggak punya hak untuk mentalak, itu nggak punya. Tapi hukum di masa lalu, perempuan itu dibolehkan untuk mentalak pasangannya. Jadi perempuan itu boleh mentalak suaminya dengan catatan kalau perempuan itu memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kemuliaan. Nah, si Salma ini salah satu wanita yang diberi wewenang ketika dia menikah, dia bisa bebas mentalak suaminya. Jadi gambaran kemuliaannya itu adalah disejajarkan, disetarakan kedudukannya dengan laki-laki. Padahal kita tahu di masa lalu perempuan itu dianggap sebagai makhluk yang rendah. Mohon maaf, ini adalah keyakinan orang-orang jahiliyah di masa lalu. Sehingga orang-orang jahiliyah di masa lalu ketika dia dianugerahi anak seorang wanita, mereka itu sedih, nangis sejadi-jadinya, malu. Ya, ada dua pilihannya. Mereka mau membesarkan anak perempuan tersebut dengan menanggung rasa malu, atau mereka membunuhnya. Ini orang di masa lalu, di masa jahiliyah itu, karena mereka menganggap bahwa perempuan itu adalah aib, gitu. Tapi si Salma ini karena tingginya kedudukannya, maka derajatnya itu sampai disetarakan dengan laki-laki. Ini. Nah, si Salma ini kemudian dipinang, dilamar oleh si Hashim, ya, diminta untuk menjadi istrinya. Salma mengiyakan pinangan Hashim ini dengan catatan, dengan syarat dia tetap diperbolehkan untuk memimpin kaumnya. Ya. Jadi Salma ini tetap ingin memimpin kaumnya sendiri, untuk mengurus kaumnya sendiri. Maka oleh Hashim pun tidak masalah, dibiarkan saja. Baiklah. Akhirnya terjadi kesepakatan dan keduanya menikah. Dari pernikahan itu jamaah yang dirahmati Allah, mereka dikaruniai anak yang bernama Syaibah. Dari pernikahan antara Hashim dan Salma ini lahirlah seorang anak bernama Syaibah. Nah, si Syaibah ini dia tumbuh di bawah pengasuhan ibundanya yaitu Salma. Karena Salma meminta izin kepada Hashim, "Wahai Hashim, saya ingin merawat anak ini sampai nanti dia tumbuh dewasa. Kisaran umur 14 tahun biar saya rawat sampai umur dia sekitar 14 tahunan di sini. Yaitu di Yathrib. Tidak boleh dibawa pulang ke Makkah." Dan Hashim pun menyetujui hal itu. Karena apa? Hashim ini kan sering melakukan perjalanan antara Makkah kemudian ke ke Syam, sehingga sering melewati itu. Jadi sering nyambangi gitu loh. Sering disambangi oleh Hashim. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika si Syaibah ini masih balita, Hashim ini
meninggal dunia di daerah Gaza, ya, di daerah Palestina, di Gaza, ketika dia sedang melakukan perjalanan dagang. Jadi meninggal dunia. Jadi Syaibah ini belum sempat dia bertemu dengan ayahnya ketika usianya sudah dewasa, ya. Masih balita dia sudah kehilangan ayahnya, yaitu bernama Hashim. Nah, kemudian si Syaibah ini terus dalam asuhan ibundanya, yaitu Salma itu tadi, di Yathrib, di Madinah. Nah, sepeninggal Hashim, kepemimpinan yang ada di Makkah, kepemimpinan orang-orang Quraisy itu dilanjutkan oleh saudaranya si Hashim yang bernama Al-Muttalib, ya, Al-Muttalib. Padahal Al-Muttalib ini adalah anak yang paling kecil, gitu loh. Kenapa kok nggak diteruskan oleh kakak-kakaknya Abdusyam atau Naufal? Para sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa kakaknya Al-Muttalib ini, yaitu Abdusyam dan juga Naufal, ini adalah orang yang gemar sekali melakukan perjalanan dagang, safar untuk melakukan perjalanan dagang, sehingga mereka itu jarang sekali mukim di Makkah. Sehingga itulah alasannya kenapa kok dia tidak dipilih untuk memimpin orang-orang Makkah, karena sering ditinggal. Akhirnya mau tidak mau yang dijadikan penerusnya Hashim adalah Al-Muttalib, saudaranya yang paling kecil, ya. Nah, Al-Muttalib ini kemudian menjadi sosok pemimpin yang usianya masih sangat muda sekali, karena Hashim ini meninggal pada usia 30, kalau ada yang mengatakan 32 atau 33, ya. 32 atau 33 tahun beliau meninggal. Kemudian digantikan oleh Al-Muttalib. Namun usia segitu tidak bisa kita samakan dengan usia 33-nya orang sekarang, ya. 33 pada usia pada saat itu mereka sudah dianggap sebagai orang yang dewasa sekali karena pengetahuannya sudah banyak, pengalamannya pun sudah banyak. Sehingga seringkali kita dengar orang-orang di masa lalu itu usianya 25 tahun mereka sudah diangkat menjadi pemimpin perang, itu sudah ada, ya. Sekarang 25 tahun itu masih main gadget, main game dan lain sebagainya. Kalau dulu sudah jadi pemimpin perang, ya, jadi pemimpin kafilah dagang dan lain sebagainya, ya, itu. Jadi lebih dewasa. 33 tahunnya orang dahulu beda dengan 33 tahunnya orang-orang yang sekarang. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Al-Muttalib ini kemudian setelah beberapa tahun dia memimpin, dia ini mendengar kabar bahwa saudaranya yaitu Hashim memiliki anak di Yathrib, ya. Dia mendengar bahwa dia itu mempunyai keponakan dari saudaranya bernama Hashim yang ada di Madinah, di Yathrib. Akhirnya dia memutuskan untuk saya cari keponakan saya ini. Berangkatlah dia ke Yathrib untuk mencari keponakannya ini yang bernama Syaibah, ya. Dicari, menggali informasi-informasi dari orang-orang yang berada di sana. Singkat cerita, bertemulah dia dengan keluarganya Syaibah, bertemu dengan Salma dan juga Syaibah. Di sana terjadi percakapan antara mereka, ya. Di antara percakapan yang terjadi di antara mereka adalah bahwa Al-Muttalib ini ingin mengajak keponakannya tadi untuk pulang kembali ke Makkah, ke tempat ayahnya dilahirkan, ya. Ingin diajari sesuatu supaya dia bisa meneruskan kepemimpinan yang pernah dimiliki oleh ayahnya. Tentu tidak serta-merta diizinkan oleh ibundanya, ya. Jadi terjadi diskusi di sana antara ibundanya Syaibah dan Al-Muttalib. Namun kemudian ibundanya Syaibah ini mengizinkan Syaibah untuk dibawa oleh Al-Muttalib, oleh pamannya, setelah dia meminta pendapat Syaibah. Jadi karena mereka saling ribut, ya, akhirnya mereka sepakat, ya sudah kita tanya anaknya aja, anaknya maunya gimana. Ternyata qadarullah si Syaibah ini lebih memilih untuk ikut dengan pamannya pergi ke tempat kelahiran ayahnya yaitu Hashim di Makkah. Pergilah mereka ke Makkah berdua, dibonceng, ya. Jadi Syaibah itu dibonceng di belakangnya. Dinamakan Syaibah itu karena dia ketika lahir rambutnya itu putih, ya. Dan orang yang rambutnya putih itu disebut Syaibah pada masa itu, ya.
seperti ubanan gitu. Ya, tapi tidak beruban, itu bukan uban. Tapi memang ketika lahir rambutnya putih, Syaibah ini. Nah, kemudian Syaibah ini diajak dengan dibonceng oleh Al-Muttalib, oleh pamannya. Dan Al-Muttalib ini, dia ini karena memang kebiasaan orang dahulu itu adalah berdagang. Jadi ketika Al-Muttalib itu pergi keluar kota, kembali ke Mekah itu pasti membawa barang dagangan. Di antara barang dagangan yang sering dibawa oleh Al-Muttalib itu adalah budak. Ya. Jadi Al-Muttalib itu sering dia pergi keluar kota, kemudian kembali membawa budak. Itulah. Nah, ketika dia membawa Syaibah ini, disangka oleh kaum Quraisy ketika itu Al-Muttalib ini sedang membawa budak yang baru. Padahal itu adalah ponakannya, gitu. Dikirain bawa budak Al-Muttalib ini. Dan budak itu dalam bahasa Arab disebut dengan abdun. Maka dari situlah orang-orang memanggilnya Abdul Muttalib, gitu. Ya. Artinya budaknya Al-Muttalib, gitu. Ya. Oh, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Dan nama itu terus melekat pada dirinya Syaibah sampai hari ini. Ya. Jadi tetap dia disebut dengan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, hambanya atau budaknya Al-Muttalib. Padahal itu adalah ponakannya. Tapi karena nama itu sudah melekat pada dirinya Syaibah, dan Syaibah pun kemudian tidak merasa keberatan dipanggil dengan Abdul Muttalib, maka dia biasa saja. Ya. Sehingga nama tersebut terus melekat. Ya. Dan yang sampai saat ini kita tahu Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, ya itulah, ya, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anaknya Hashim, namanya Syaibah, ya. Dikenal dengan sebutan Abdul Muttalib karena kisah itu tadi. Disangka Al-Muttalib ini bawa budak baru, disangka dia beli budak baru, ternyata ponakannya. Padahal oleh Al-Muttalib itu sudah dijelaskan, ya. Celaka kalian. Ini bukan budak, ini adalah keponakanku, ya. Anak dari pemimpin kalian yaitu Hashim. Tapi karena sudah terlanjur nama itu melekat, ya, Abdul Muttalib, julukan itu melekat, ya sudah. Akhirnya tetap dia dikenal dengan sebutan Abdul Muttalib. Nah, jadi itu awal mulanya muncul satu tokoh yang baru, Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Syaibah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah ketemu satu sosok, satu tokoh yang baru lagi, ya, maka kita fokuskan kembali pembahasan kepada tokoh yang baru ini, yaitu Abdul Muttalib. Ya. Tadi Hashim sudah selesai, ya. Hashim ini mengantarkan kita kepada Abdul Muttalib. Nah, kemudian Abdul Muttalib ini akan kita bahas, yaitu kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abdul Muttalib, orang yang sangat terkenal, ya, mempunyai kewibawaan yang sangat luar biasa, ya. Dikenal sebagai kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang sangat mulia, dimuliakan oleh kaumnya, ya. Dimuliakan oleh kaumnya pada saat itu. Bahkan beliau ini, Abdul Muttalib ini, adalah orang yang dipilih untuk menggantikan kepemimpinan pamannya dia, yaitu Al-Muttalib. Ketika Al-Muttalib meninggal, yang disuruh untuk menjadi penggantinya itu bukan saudara-saudaranya Al-Muttalib, tapi justru keponakannya yang bernama Abdul Muttalib ini atau Syaibah ini, ya. Tentu masyarakat menjadikan atau memilih Abdul Muttalib sebagai pemimpin ini dikarenakan berbagai macam kelebihan yang dimiliki oleh beliau, oleh Abdul Muttalib ini dibandingkan orang-orang yang lain. Baik. Abdul Muttalib dikaruniai 10 anak laki-laki. Yang bernama Abbas. Kemudian Hamzah, kemudian ada yang bernama Abdullah, ya, kemudian Abdul Uzza. Abdul Uzza ini adalah nama dari Abu Lahab. Kemudian ada Hajl, kemudian ada Dirar, Muqawwam, kemudian ada Abu Talib, Zubair, dan juga Harith. Ya. Nah, anaknya yang paling tua namanya adalah Harith. Ya, Al Harith ini adalah anak yang paling tua. Yang paling kecil namanya Abdullah. Dan ini Abdullah ini adalah anak yang paling dicintai, yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Nah,
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah yang menarik untuk kita bahas yang bersejarah pada masa hidupnya Abdul Muttalib. Salah satu kisah telah kita bahas, yaitu ketika penyerangan Abrahah kepada kota Mekah, kepada Ka'bah. Ini terjadi pada zamannya Abdul Muttalib. Kisah lain yang paling bersejarah yang terjadi pada masanya Abdul Muttalib adalah kisah penemuan terhadap sumur Zam-Zam. Setelah sekian ratus tahun terkubur, nah kemudian ketemu lagi pertama kali di masanya Abdul Muttalib, dan dialah yang menemukan sumur tersebut. Bagaimana kisahnya akan kita bahas. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita tahu bahwa sumur Zam-Zam itu terkubur selama kurang lebih 500 tahun semenjak penyerangan suku Khuza'ah kepada suku Jurhum. Ya. Suku Khuza'ah pernah menyerang suku Jurhum. Jurhum adalah suku asli bangsa Arab yang ada di Mekah ketika itu. Kemudian dikudeta oleh suku Jurhum. Ya. Sebelum suku Jurhum ini dihancurkan, dikalahkan, mereka sudah menutup sumur Zam-Zam supaya tidak dikuasai oleh suku Jurhum ini. Dan ini berjalan selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. 300-400 tahun ya. Mereka hidup tanpa sumur Zam-Zam. Zam-Zam hanya menjadi kisah yang dikisahkan, atau sejarah atau histori yang terus dikisahkan secara turun-temurun, tapi wujudnya tidak mereka temukan selama ratusan tahun. Baru kemudian suatu ketika di masanya Abdul Muttalib ya, Abdul Muttalib ini dia tertidur. Ketika dia tidur, dia bermimpi ada suara yang memerintahkan dia untuk menggali Zam-Zam. Ya. Ihfiriz Zam-Zam. Ya. Galilah sumur Zam-Zam. Kemudian dia terbangun. Dia menemui suku Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, aku bermimpi diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam. Kemudian orang-orang Quraisy bertanya, kamu dikasih tahu nggak titik koordinatnya, ya, tempatnya, letaknya sumur Zam-Zam itu? Enggak dikasih tahu. Saya cuman mimpinya itu cuman disuruh menggali Zam-Zam saja. Ihfiriz Zam-Zam. Maka kata orang-orang Quraisy, ya udah kau tidur lagi aja. Ya. Disuruh tidur lagi. Kalau memang mimpi itu dari Tuhan, dari Allah, maka engkau akan diberi petunjuk yang jelas lewat mimpi tadi. Tapi kalau itu mimpi dari setan, kau nggak akan mimpi dengan mimpi yang sama lagi. Akhirnya tidur lagi sih Abdul Muttalib ini. Ketika dia tidur lagi, betul, kembali suara itu datang. Ihfiriz Zam-Zam, ihfirit tibah, ya, idfirit madmunah, ya. Galilah sumur Zam-Zam, galilah sesuatu yang baik, galilah sesuatu yang terjaga, tersimpan, tapi tidak ditentukan koordinatnya. Sampai yang ketiga kali atau yang keempat kalinya dia menemukan atau mendapatkan mimpi yang sama, baru di mimpi yang terakhirnya itu dijelaskan titik koordinat dari atau titik peletakan dari sumur Zam-Zam tersebut ya. Suara tersebut kemudian memerintahkannya untuk galilah sumur Zam-Zam ya, di tempat atau yang berada di bawah sarang semut ya, yang dialiri di atasnya darah yang bergabung dengan busa, yang bercampur dengan busa, yang digali oleh gagak yang berwarna hitam. Di mimpinya seperti itu, dikasih tahu ciri-ciri tempatnya. Keesokan harinya Abdul Muttalib ini bersama anaknya Al-Harits. Ketika itu anaknya masih satu, masih Haris ini doang. Dia pergi ke wilayah Ka'bah, ke sekitaran Ka'bah. Di Ka'bah itu biasa setiap harinya dari dulu memang ada orang yang beraktivitas di sana, tawaf dan lain sebagainya. Selalu ramai, tidak pernah sepi di area Ka'bah itu. Nah, ketika itu Abdul Muttalib dan anaknya yang bernama Haris, mereka duduk-duduk di situ sambil menyaksikan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang Arab di sekitaran Ka'bah. Tidak sengaja Abdul Muttalib ketika sedang duduk-duduk itu dia melihat ada
sekumpulan orang yang sedang memberikan persembahan dengan menyembelih seekor binatang. Ya, disembelih binatang tersebut. Kemudian seperti yang kita tahu, kalau kita barangkali pernah menyembelih itu, darah yang keluar dari bekas sembelihan itu kan hangat atau panas. Biasanya itu sampai ada busa-busanya seperti itu ya. Nah itu mengalir terus, diperhatikan terus sama Abdul Muthalib. Tapi dia masih belum sadar Abdul Muthalib. Karena hal itu adalah hal yang biasa. Orang sering kali mengorbankan sesuatu di tempat tersebut. Ya, jadi Abdul Muthalib ya biasa aja, tidak notice gitu loh. Sama mimpinya. Ya. Ketika diperhatikan darah tersebut mengalir. Akhir dari tempat mengalirnya darah sesembelian tersebut itu dikelilingi oleh semut-semut. Ya, kita tahu kalau semut, sarangnya semut kita siram pakai air, itu kan mesti keluar semua semutnya. Nah itu, keluar itu karena terkena darah dari sesembelian, dari korban itu tadi. Jadi semutnya itu mulai keluar-keluar. Sampai situ baru Abdul Muthalib ingat, loh. Ingat sama mimpinya tadi malam, loh. Ini kok kayak tanda-tanda seperti yang saya dapatkan dari mimpi tadi malam. Gitu. Tidak lama kemudian setelah itu datang gagak hitam sedang mematuk-matuk semut yang ada di sekitar situ, dan dia menggali seolah-olah mencari sarang semut yang ada di situ untuk dimakannya. Saat itu langsung dia mengatakan kepada anaknya yaitu Harith, "Wahai Harith, kau jaga di sini, jangan sampai ada orang yang datang mendekat ke sini. Ada sesuatu yang ingin saya lakukan." Ya. Akhirnya Harith ini anak satu-satunya dan dia berbakti kepada orang tuanya. Dia mengikuti perintah orang tuanya. Kemudian mulailah Abdul Muthalib ini menggali. Pertama awalnya orang-orang yang ada di sekitar situ biasa saja, tidak ada yang menghiraukan. Lama kelamaan mereka sadar apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Ini kenapa orang ini kok dari tadi menggali-gali? Ya, akhirnya mereka mulai berkumpul di sana untuk melihat apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib terus menggali tanpa mempedulikan orang lain. Orang lain ingin ikut membantu Abdul Muthalib, ditahan oleh anaknya yang bernama Harith. Enggak, jangan. Ya. Orang tuaku berpesan untuk tidak ada yang boleh ikut campur. Sudah, jangan ikut campur urusannya. Biarkan dia dengan urusannya sendiri. Ketika digali-gali terus, kemudian setelah itu terpancarlah air yang sudah sekian lama terkubur itu, yaitu sumur Zam-Zam, mata air Zam-Zam. Begitu mengalir, orang Arab pada saat itu melihat mata air seperti melihat harta karun. Karena mereka hidup dengan kesulitan air. Tapi kok ternyata ada air di tengah-tengah mereka. Masya Allah, ini adalah penemuan yang sangat luar biasa. Akhirnya semua suku Quraisy mengatakan, "Wahai Abdul Muthalib, kami juga mempunyai hak atas air itu. Karena air itu adalah peninggalan nenek moyang kita, yaitu Ismail bin Ibrahim." Mereka merasa mengklaim mempunyai hak terhadap air itu. Akhirnya Abdul Muthalib mengatakan, "Enak aja, saya yang mimpi, saya yang gali, kok kalian ngaku-ngaku." Ya. Jadi nggak terima Abdul Muthalib ini. Akhirnya mereka sepakat, ya sudah, kita cari seorang penengah ya, yang bisa menyelesaikan permasalahan kita ini, yang bisa menentukan apakah air Zam-Zam ini khusus untuk milikmu, ya, menjadi hakmu, atau menjadi hak kita semua orang Quraisy, anak keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang sudah habis, kita akan lanjutkan kisah ini pada kesempatan yang akan datang, ya. Baik, barakallahu fikum. Afwan, ini mungkin wallah alam, karena ini adalah mungkin pekan terakhir di bulan Sya'ban ini, ya. Kemudian pekan depan kita sudah insyaallah masuk pada bulan Ramadan. Kita akan lanjutkan kajian ini atau tidak, nanti kita akan diskusikan kembali, ya, bersama dengan panitia. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.